Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali dalam kondisi sehat. Nah, Bu Sulis akan menyampaikan materi pertemuan ketiga terkait dengan teori modernisasi. Oke, pada pertemuan sebelumnya Bu Sulis sudah menyampaikan ya di mata kuliah sosiologi pembangunan bahwasanya dalam mata kuliah sosiologi pembangunan itu ada teori besar atau grand teori yang kita gunakan dalam kajian sosiologi pembangunan itu. Yang pertama teori modernisasi, dan yang kedua teori ketergantungan. Nah, selanjutnya adalah teori pasca ketergantungan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan sama-sama membahas ya, berdiskusi terkait dengan teori modernisasi. Ya, seperti yang sudah dibaca ya oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan bukunya Arif Budiman ya, teori pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Dalam teori pembangunan ya, teori pembangunan dunia ketiga itu adalah teori-teori pembangunan yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan militer negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju. Kita lihat di sini ya teori pembangunan ya, ada tadi petanya, ada teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan. Nah, teori modernisasi ini keyword atau kata kuncinya itu menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan. Kemudian kalau teori ketergantungan, teori ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi. Selanjutnya yaitu teori pasca ketergantungan. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Oke, kita lihat ya, kita bahas lebih lanjut terkait dengan teori modernisasi. Teori modernisasi tadi keywordnya sudah Bu Sulis sampaikan, pembangunan itu sebagai masalah internal ya. Teori pembangunan kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Nah, secara umum di dunia ini terdapat dua kelompok negara. Ya, ini kalau sekali lagi ini mengacu pada bukunya Arif Budiman. Jadi teman-teman silakan membaca ulang kembali buku tersebut ya. Yang pertama, negara yang memproduksi hasil pertanian. Kemudian yang kedua adalah negara yang memproduksi barang industri. Teori modernisasi ini menjelaskan bahwa kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan. Oke, kita lihat di sini teori modernisasi karena sebagai faktor internal itu apa saja? Ya, menurut Arif Budiman, ya,
teori modernisasi ini ada teorinya Harrod dan Domar terkait dengan tabungan dan investasi. Yang kedua, teorinya Max Weber, yaitu terkait dengan etika Protestan atau ajaran Calvinisme. Yang ketiga, teorinya David McClelland tentang Need for Achievement atau NA. Yang keempat, teorinya W.W. Rostow tentang The State of Economic Growth. Yang kelima, teorinya Butch F. Hazlitt tentang faktor-faktor non-ekonomi atau lebih pada aspek kelembagaan. Dan terakhir adalah teorinya Alec Encles dan David H. Smith terkait dengan manusia modern. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama terkait dengan teori tabungan dan investasi yang disampaikan oleh Harrod Domar. Di negara-negara sedang berkembang, masalah tabungan dan investasi ini menjadi persoalan. Karena apa? Karena untuk negara-negara sedang berkembang, masyarakat untuk melakukan tabungan dan investasi menunjukkan angka yang rendah. Ini artinya apa? Artinya menunjukkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat tersebut itu rendah, sehingga warga atau masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan tabungan dan investasi karena yang dicukupi, yang dipenuhi adalah kebutuhan minimalis, kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan primernya. Nah, jadi kalau untuk masalah tabungan dan investasi itu akan kesulitan karena kebutuhan primer aja masih susah untuk terpenuhi. Yang kedua adalah teorinya Max Weber terkait dengan etika Protestan. Nah, ini kaitannya dengan agama dan pertumbuhan ekonomi, dan ini menjadi embrio kapitalisme yang ada di Eropa. Jadi terkait dengan teori ini, ya, ajaran Protestan, terutama yang disampaikan oleh Calvin, sehingga disebut ajaran Calvinisme, itu ada analogi sederhana yang bisa kita cerna. Ya, apa itu? Kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat itu bisa dilihat dari kekayaannya. Nah, ini yang diajarkan. Kalau kita di dunia sukses, maka hadiahnya adalah surga. Sehingga karena posisi tidak tahu nanti bagaimana kehidupan di surga seperti apa, orang-orang di Eropa, terutama penganut Calvin ini kemudian berlomba-lomba untuk bisa masuk surga di kehidupan nantinya. Dengan cara apa berlomba-lombanya? Dengan cara menjadi orang yang sukses dari sisi material, sehingga berlomba-lomba melakukan kapitalisasi, mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya agar bisa masuk surga nanti dalam kehidupan selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah teorinya David McClelland. Nah, ini terkait dengan need for achievement atau kemauan untuk mencapai prestasi. Nah, ini di negara-negara berkembang itu need for achievement-nya rendah. Yang dilakukan oleh David McClelland ini dari risetnya, di negara-negara sedang berkembang itu need for achievement-nya rendah. Mengapa? Karena terkait dengan dongeng sebelum tidur yang dilakukan oleh para orang tua di negara-negara sedang berkembang itu adalah dongeng-dongeng yang kurang memberikan inspirasi untuk berprestasi. Ya, ceritanya kan menenak bubukan. Teman-teman pada masa balita, apa yang didengar oleh orang tua kalian? Apakah masih mendengarkan cerita tentang kancil nyolong timun, bawang merah, bawang putih? Ya, kalau zamannya Bu Sulis pada saat itu ya masih mendengarkan. Dan dongeng-dongeng seperti itu kan kurang memberikan tantangan, kurang memberikan greget untuk maju. Nah,
Ini yang dilakukan oleh David McClelland. Kemudian W. Rostow, The State of Economic Growth. Ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi di negara. Ini dimulai dari tradisional, prakondisi, lepas landas, kemudian menuju ke dewasaan dan konsumsi tingkat tinggi. Ya. Nah, ini perkembangan masyarakat itu melalui tahapan-tahapan itu. Ya. Makanya dikenal dengan the state of economic growth. Kemudian yang kelima, Batch-Houselet. Ya. Faktor-faktor non-ekonomi atau kelembagaan. Ya, yang terjadi di negara-negara berkembang untuk aspek kelembagaan ini masih belum optimal. Keberadaan organisasi politik, ya, partai politik misalnya, partai politik yang ada ini kalau kita lihat perkembangan berdasarkan risetnya Batch-Houselet ini belum memberikan daya dukung yang maksimal. Nah, kemudian terakhir adalah Alex and Claes, ini terkait dengan manusia modern. Apa sih ciri-ciri dari manusia modern itu? Yang pertama, adanya keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, kemudian berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, dan terakhir adalah percaya bahwa manusia itu bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya, bukan dikuasai oleh alam. Apakah kita sudah termasuk manusia modern? Ya, 4 hal ini yang harus dimiliki kalau kita masuk manusia modern. Ini menjadi refleksi bersama. Ya. Oke. Bagaimana agar kita bisa menjadi manusia modern? Menurut Alex and Claes ini bisa melalui pendidikan, yang kedua pengalaman kerja di lembaga modern, dan terakhir adalah pengenalan terhadap media massa. 3 faktor ini menjadi faktor penting dalam upaya menuju atau menjadi manusia modern. Demikian yang bisa Bu Suli sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hilaf. Tetap semangat, tetap happy, dan tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir. Ya, satu lagi Bu Sulis pesankan, tolong dibaca kembali bukunya Arif Budiman sehingga kita akan lebih mudah menganalisis, melakukan mengamati fenomena-fenomena yang terkait dengan isu-isu pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.